Beberapa waktu yang lalu saya membahas tentang sebuah teori yang cukup mind-blowing dan membuat kalian gusar tentang Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom. Yang mana dalam teori tersebut mengungkapkan bahwa selama ini Tony Stark yang kita lihat sebenarnya adalah Dr. Doom. Dan sekarang ada satu teori lagi yang kali ini sifatnya jauh lebih spekulatif dengan bukti pendukungnya diambil dari beberapa informan orang dalam. Meskipun seperti yang kita ketahui bahwa beberapa tahun terakhir ini terjadi perubahan naratif dalam perencanaan masa depan Marvel Cinematic Universe. Seperti apa teorinya? Universe, let's talk about it. Seperti yang sudah kita ketahui sama-sama melalui ajang San Diego Comic Con, akhirnya Marvel Studios mengumumkan pemeran Dr. Doom di MCU adalah Robert Downey Jr. Dan beberapa waktu yang lalu Marvel Studios juga sudah melakukan announcement untuk jajaran cast yang akan ikut tergabung dalam proyek film tersebut. Namun, tidak ada nama Tom Holland alias Peter Parker untuk bergabung dalam film tersebut. Lalu, beberapa waktu kemudian pada saat digelarnya ajang CinemaCon yang berlangsung secara tertutup, akhirnya diumumkan secara resmi bahwa film Spider-Man keempat akan berjudul Brand New Day, yang ceritanya mengambil inspirasi dari komik dengan judul yang sama, Spider-Man Brand New Day, yang merupakan kelanjutan dari Spider-Man One More Day. One More Day sendiri kemarin diadaptasi melalui film Spider-Man No Way Home dengan output yang hampir sama, di mana Peter Parker dilupakan oleh semua orang. Dalam komik One More Day, Mephisto meminta pernikahan Peter Parker dan MJ sebagai imbalan atas permintaannya untuk menghapus ingatan semua orang tentang identitasnya agar bisa mengembalikan Aunt May. Sementara dalam film Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus merelakan hubungannya dengan MJ yang sebenarnya bukan merupakan bentuk imbalan, di mana Peter Parker dibantu oleh Doctor Strange untuk melepaskan mantra yang bisa membuat semua orang melupakan tentang siapa dia. Artinya, setelah Spider-Man No Way Home, pengetahuan orang-orang tentang Peter Parker adalah Spider-Man terhapuskan dalam sejarah. Dengan judul terbaru film Spider-Man yaitu Brand New Day, artinya Peter Parker akan menjalani hidup barunya sebagai seorang vigilante yang tidak dikenal oleh orang-orang. Identitas Peter Parker sebagai Spider-Man masih menjadi rahasia dan dia bahkan kini membuat suitnya sendiri tanpa bantuan teknologi dari Tony Stark. Sekarang, dengan diumumkannya bahwa Robert Downey Jr. akan memerankan karakter Victor Von Doom, itu berarti kita mengharapkan pertemuan antara Von Doom dan Peter Parker di MCU. Karena sebelumnya Tony Stark adalah sosok mentor sekaligus ayah bagi Peter Parker. Wajah Tony Stark dan Dr. Doom sama, yang tentu saja membuat para fans berekspektasi bahwa Peter Parker kemungkinan akan shock dan terkejut melihat sosok ayah baginya ternyata adalah villain. Namun, pernahkah kalian kepikiran bahwa pertemuan antara Peter Parker dan Dr. Doom akan membawa mereka kepada sebuah aliansi di mana mereka berdua akan menjadi satu tim dan Peter Parker akan berada di sisi kelamnya? Inilah potensi naratif yang cukup kuat untuk bisa dieksplorasi yang akan melibatkan konflik emosional Peter Parker ketika menghadapi seseorang yang wajahnya sama persis dengan mentor sekaligus figur ayahnya yang telah meninggal. Jadi seperti yang kita ketahui, pertama kali Peter Parker dan Tony Stark bertemu dalam film Captain America Civil War, di mana Tony Stark merekrut Peter Parker untuk bergabung dengan tim Iron Man, dan kemudian hubungan itu terus berlanjut di mana Peter Parker akhirnya diresmikan oleh Tony Stark untuk menjadi Avengers dalam film Avengers Infinity War. Peter Parker kemudian menjadi debu dalam pelukannya Tony dalam film tersebut. Lalu kemudian dalam film Avengers Endgame, Peter Parker berhasil dikembalikan. Namun sayangnya dia harus menyaksikan Tony Stark mengorbankan dirinya untuk mengalahkan Thanos. Inilah momen yang bisa menciptakan ikatan emosional yang cukup mendalam yang kemudian akan dimanfaatkan oleh Dr. Doom. Karena Dr. Doom memiliki pengetahuan multiversal yang mana kemungkinan besar dia mengetahui kejadian di Universe 616. Pasca Spider-Man No Way Home, Peter Parker juga sudah mengorbankan identitasnya. Semua orang termasuk MJ dan Ned melupakan dirinya sebagai Spider-Man karena mantra Doctor Strange. Dia juga sudah tidak punya Aunt May lagi yang sudah meninggal. Dia benar-benar sendirian, tanpa keluarga, tanpa teman, yang membuatnya tentu saja rentan secara emosional. Dr. Doom dengan wajah Tony Stark bisa memanfaatkan kerentanan ini untuk mempengaruhi Peter Parker. Mungkin dengan berpura-pura menjadi Tony Stark yang kembali dari kematian, atau mungkin menawarkan rasa kebersamaan yang hilang dari hidupnya Peter Parker.
Dasar dari teori ini sebenarnya berasal melalui wawancara Tom Holland di Rich Roll Podcast pada bulan Oktober tahun 2024, di mana dia mengungkapkan bahwa dia sudah lama tahu tentang kembalinya RDJ sebagai Dr. Doom dan menyebutnya dengan super exciting. Holland juga mengatakan bahwa dia banyak berbicara dengan RDJ tentang peran ini. Dia bahkan menunjukkan bahwa Marvel mungkin telah melibatkan Tom Holland dalam perencanaan cerita yang bisa mengindikasikan peran besar Peter Parker dalam Avengers Doomsday atau Avengers Secret Wars. Masih ingat, banyak rumor yang mengatakan bahwa Peter Parker memiliki peran besar dalam 2 film Avengers mendatang, yaitu Avengers Doomsday maupun Avengers Secret Wars. Namun pada saat itu, perencanaan Marvel adalah menjadikan Kang the Conqueror sebagai the big bad villain. Namun sekarang, perencanaannya akhirnya berubah setelah kasus yang menimpa Jonathan Majors dan membuat Marvel Studios akhirnya mengalihkan big bad villain selanjutnya adalah Dr. Doom yang akan diperankan oleh Robert Downey Jr. Nama Tom Holland juga tidak diumumkan melalui pengumuman cast Avengers Doomsday kemarin, yang membuatnya mungkin tidak akan hadir dalam film Avengers Doomsday. Kalaupun hadir, mungkin saja hanya akan ada di post credit scene yang akan berfungsi sebagai jembatan menuju Spider-Man Brand New Day. Mengingat Spider-Man Brand New Day akan dirilis beberapa bulan setelah Avengers Doomsday. Tom Holland juga sekarang sedang sibuk-sibuknya untuk melakukan proses syuting karena ada beberapa proyek yang melibatkan namanya, termasuk proyek filmnya Christopher Nolan. Maka sudah cukup wajar kalau kita tidak boleh berekspektasi bahwa Spider-Man akan ada di Avengers Doomsday. Lalu, My Time to Shine Hello pada bulan Oktober tahun 2024 mengklaim bahwa hubungan Dr. Doom dan Peter Parker akan lebih penting dibandingkan dengan hubungannya dengan Reed Richards di Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars, yang kemudian mendukung teori bahwa Dr. Doom akan punya pengaruh besar untuk Peter Parker. Mungkin dengan memanipulasi emosinya untuk membuat Peter Parker berpihak kepada dirinya. Dan mungkin itu akan diceritakan di akhir film Avengers Doomsday. Dalam komik, Dr. Doom memang dikenal sebagai manipulator ulung. Dia sering menggunakan kecerdasan dan karismanya untuk mempengaruhi orang lain. Bahkan dia adalah sosok pahlawan sekalipun. Dalam cerita Secret Wars pada tahun 1984, Dr. Doom berhasil mencuri kekuatan Beyonder dan menjadi entitas yang hampir maha kuasa, yang menunjukkan ambisinya untuk mengendalikan semua orang. Pun juga sama ceritanya dalam komik Secret Wars pada tahun 2015, di mana Dr. Doom kembali diceritakan mencuri kekuatan Beyonder. Jika MCU mengadaptasi elemen ini, maka Dr. Doom bisa menggunakan wajah Tony Stark untuk memanipulasi Peter Parker, kemudian membuatnya percaya bahwa Dr. Doom adalah Tony Stark yang kembali dari kematian. Meskipun demikian, Marvel mungkin tidak ingin Peter Parker yang dikenal sebagai superhero yang murni dan setia kepada kebenaran dengan mudah akan berpihak kepada villain seperti Dr. Doom. Tapi kalau Peter Parker berada dalam kondisi terendahnya seperti yang ditunjukkan di ending film Spider-Man No Way Home dan Dr. Doom menemukannya serta memanfaatkan wajahnya yang mirip seperti Tony Stark untuk menipu Peter Parker, maka ini bisa menjadi sebuah momen dramatis. Ditambah lagi, Russo Brothers telah mengkonfirmasi bahwa kemiripan Dr. Doom dengan Tony Stark bukan merupakan sebuah kebetulan, tetapi akan menjadi bagian dari cerita yang mendukung gagasan bahwa Dr. Doom akan menggunakan identitas Tony Stark untuk mempengaruhi berbagai superhero termasuk Peter Parker. Lantas pertanyaannya, apakah mungkin Peter Parker akan menjadi jahat? Ini akan ada kaitannya dengan symbiote suit, seperti yang pernah terjadi dalam komik Secret Wars pada tahun 1984. Pada tahun 2022 kemarin, The Whisper pernah memposting sebuah spekulasi yang mengatakan bahwa kita akan melihat kembali Tobey Maguire dan Andrew Garfield akan melawan Tom Holland versi jahat yang telah dipengaruhi oleh symbiote, yang menegaskan bahwa rencana ini sudah disusun sejak awal. Seperti yang kalian ingat dalam film Spider-Man No Way Home, sebuah potongan symbiote Venom dari Eddie Brock yang diperankan oleh Tom Hardy tertinggal di universe utama MCU di Earth 616 setelah Eddie Brock dipindahkan kembali ke dunianya, dan ini menjadi petunjuk besar bahwa symbiote akan memainkan peran penting dalam cerita Peter Parker di masa depan. Peter Parker yang sendirian dan terisolasi pasca No Way Home adalah kandidat yang sempurna untuk dipengaruhi oleh symbiote. Dalam komik, symbiote mempengaruhi emosi negatif inangnya, seperti kemarahan dan kesedihan. Peter Parker yang sedang berduka dan sedang merasa sendiri bisa dengan mudah menjadi target symbiote yang mungkin akan memperburuk sifatnya dan membuatnya lebih rentan terhadap manipulasi Dr. Doom. Di video sebelumnya kita membahas tentang sebuah spekulasi bahwa dalam film Avengers Doomsday nanti Dr. Doom akan membentuk Avengers versi jahat yang akan melibatkan Natasha Romanoff yang akan menjadi Black Widow versi jahat, serta akan ada Chris Evans yang akan menjadi Captain America versi jahat yang mungkin adalah Captain Hydra. Dan akan menarik kalau salah satu dari Avengers versi jahat yang dibentuk oleh Dr. Doom tersebut adalah Peter Parker dengan symbiote suit-nya. Dalam komik Secret Wars pada tahun 1984 itu, Spider-Man memang pertama kali terikat dengan symbiote di Battle World. Dia awalnya mengira symbiote ini adalah kostum baru yang bisa memperbaiki pakaiannya yang rusak, tapi symbiote akhirnya mengambil alih tubuhnya, memperkuat
sifat agresifnya. Peter Parker akhirnya meminta bantuan Reed Richards untuk melepaskan simbiot yang kemudian terikat dengan Eddie Brock menjadi Venom. MCU bisa mengadaptasi cerita ini dengan menjadikan Avengers Doomsday atau mungkin Avengers Secret Wars sebagai momen ketika Peter Parker terikat dengan simbiot, terutama jika dia berada di bawah pengaruh Dr. Doom. Dalam komik tersebut, Peter Parker pada akhirnya menolak simbiot karena dia menyadari bahayanya. Dan sekali lagi Peter Parker selalu konsisten dengan karakternya sebagai pahlawan yang selalu berusaha melakukan hal benar. Namun kalau MCU ingin mengeksplorasi sisi kelam dari Peter Parker, terutama setelah trauma di Spider-Man No Way Home, menggunakan simbiot untuk memperburuk emosinya bisa menjadi cara yang efektif untuk menunjukkan perjuangan batinnya, terutama jika dia juga dimanipulasi oleh Dr. Doom. Bukti lainnya yang akan memperkuat ini adalah konsep art yang beredar kemarin yang sempat ramai dibicarakan, yang memperlihatkan Dr. Doom di singgasananya dikelilingi oleh para pengikutnya, yang salah satunya adalah Dr. Strange. Ini kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana bisa Dr. Strange berpihak kepada Dr. Doom? Yang berarti ketika karakter seperti Dr. Strange saja bisa dipengaruhi oleh Dr. Doom untuk berpihak kepada dirinya, maka Peter Parker bisa saja menjadi bagian dari aliansi Dr. Doom sesuai dengan konsep art yang pernah beredar tersebut. Ditambah lagi, jika memang benar, Peter Parker akan mendapatkan symbiote suit-nya yang akan semakin memperburuk pribadinya sendiri. Berkaitan dengan informasi yang mengatakan bahwa film Spider-Man Brand New Day kembali akan mengambil tema multiverse, maka bisa saja kita kembali akan melihat Tobey Maguire maupun Andrew Garfield yang kemungkinan akan memperlihatkan perseteruannya dengan Tom Holland. Apalagi kalau dikaitkan dengan spekulasi yang mengatakan bahwa semua film MCU yang dirilis di antara Avengers Doomsday dan Avengers Secret Wars akan berlatar di Battle World. Battle World ini adalah dunia tambal sulam yang diciptakan oleh Dr. Doom untuk menampung semua superhero di mana dia menjadi penguasanya. Ini adalah universe baru yang dibuat pasca hancurnya multiverse yang tentu saja sangat memungkinkan pertemuan kembali Tobey Maguire dan Andrew Garfield sebagai Spider-Man dan Tom Holland yang kini memakai symbiote suit-nya. Apalagi seperti yang kita ceritakan tadi, kalau saja Peter Parker Tom Holland benar akan berada di sisinya Dr. Doom, maka Tobey Maguire dan Andrew Garfield masih tetap akan setia berada di sisi kebenaran dan akan menghadapi versi jahat Spider-Man Tom Holland. Tobey Maguire mungkin saja akan menjadi sosok kunci untuk kembali memperingatkan Tom Holland untuk melepas symbiote suit tersebut, karena dialah satu-satunya varian di antara 3 varian Spider-Man yang sudah kita lihat yang telah berurusan dengan symbiote suit atau Venom. Tapi sekali lagi, teori ini sifatnya sangat spekulatif. Jangan pernah menjadikan teori apapun untuk menjadi ekspektasi kalian. Nikmatilah untuk seru-seruan aja, karena seperti itulah fandom semestinya. Kita tunggu saja kabar-kabar berikutnya, baik itu dari proyek film Spider-Man Brand New Day maupun proyek film Avengers Doomsday. Bagaimana dengan teori ini? Apakah bikin kalian semakin gusar dan bakal bersedih kalau memang benar Peter Parker Tom Holland akan menjadi jahat dan akan berada di pihak Dr. Doom dalam Avengers Secret Wars nanti? Coba tuliskan komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.